Semoga Allah Ta'ala memahami kepada kalian tentang urusan-urusan agama. Pagi hari ini kajian bertemakan didiklah anakmu mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Didiklah anakmu mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ayyahullahum rahmatullah ta'ala. Orang tua akan sangat gembira ketika anak-anaknya tumbuh berkembang dengan baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan saleh-salehah, dan kemudian menjadi manusia-manusia yang mandiri, yang baik dan juga bermanfaat. Sebagaimana juga orang yang menanam satu tanaman, ibu masukkan benih, berharap benih ini tumbuh dan kemudian tumbuh, bercabang, berbunga dan akhirnya tampaklah buah-buah yang diharapkan. Ini harapan para orang tua dari putra-putri mereka yang ada di sini yang sudah tua, tetap saja merupakan putra-putri orang tua mereka. Demikian pula para santri dan santriwati yang jelas-jelas masih muda, masih remaja, mereka adalah putra-putri ayah ibu kalian. Orang tua akan senang ketika anaknya itu seperti yang diimpikan oleh orang tuanya, menjadi anak yang baik, sehat, anak yang soleh-solehah, anak yang bermanfaat bagi orang lain serta bermanfaat bagi diri sendiri. Tentu hal ini ikhwan ya fillah ta'ala berhubungan dengan tugas orang tua untuk mendidik putra-putri mereka di rumah atau dimanapun mereka berada. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Wa rajulu mas'ulun wa rajulu ra'in fi nahrihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki dia pemimpin di tengah keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab tentang orang-orang yang dia pimpin, istrinya, anak-anaknya. Ini menjadi tanggung jawab seorang kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyampaikan sebuah kisah orang soleh yang cara-cara mendidiknya terhadap anaknya kemudian diberitahukan dalam Al-Quran Karim. Kisah Luqman yang bijak, bagaimana beliau rahimahullah ta'ala mendidik putranya di atas nilai-nilai yang penting. Mendidik putranya pertama-tama untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan
Allah dengan apapun, mendidik putranya di atas akidah yang benar. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Di pendidikan pertama dan yang utama, mendidik putra putri untuk bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Mendidik putra putri untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan atau hal-hal yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang mengatakan saya pasti bisa, seperti ini kurang tepat. Perlu ditambah dengan pertolongan Allah kita akan bisa. Dengan pertolongan Allah kita akan mendapatkan kemudahan dan pertolongan. Kemudian mendidik putra putrinya dengan di atas ibadah yang benar. Ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku, tegakkanlah salat. Ternyata masalah salat sudah disampaikan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, sehingga akan selalu relevan untuk dijadikan sebagai poin-poin besar dalam mendidik generasi umat, generasi dahulu ataupun generasi Gen Z sekarang ini. Karena kita semua harus bertauhid kepada Allah dan harus selalu menjalankan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian poin berikutnya adalah mendidik putra putri di atas akhlak yang baik, agar menghormati orang tuanya. Walaupun orang tua itu misalnya kufur kepada Allah Ta'ala, tetap dihormati, tetap ditaati selama tidak memerintahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Wasahibuna fid dunya ma'rufah. Karena besarnya jasa orang tua dan kebaikan orang tua kepada anak-anak. Apalagi kalau orang tua bukan orang musyrik, bukan orang kafir, maka lebih jelas lagi agar kita bersikap yang sangat baik kepada kedua orang tua kita. Dan itu dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala dan membayar sebagian kebaikan orang tua kita kepada kita. Berikutnya mendidik anak untuk atau di atas akhlak yang baik dengan menghormati orang lain, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Ini di antara pokok-pokok tarbiyah atau pendidikan yang disampaikan Luqman Al-Hakim rahimahullah kepada putranya. Ada perintah, ada larangan, ada penanaman akidah, penanaman akhlak yang baik, dan juga ada peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Sehingga kalau kemudian diperluas lagi, hendaknya orang tua itu mendidik anaknya untuk jangan pernah berdukun, untuk jangan melakukan riba, untuk jangan berdusta, untuk jangan pernah berkhianat. Demikian pula mendidik putra putrinya untuk selalu jujur, selalu berakhlak mulia dimanapun berada, selalu meringan tangan untuk membantu orang, walaupun mungkin tidak diminta, karena sebagian orang itu malu untuk minta bantuan. Maka hendaknya ketika ada seseorang yang kita lihat sepertinya butuh bantuan, kita tawarkan tenaga kita. Ayo rahmatullah ta'ala, termasuk juga hal yang penting untuk ditanamkan pada diri kita
kita, kepada putra-putri kita, kecintaan kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kita semua itu harus mencintai para sahabat, menghormati mereka, membela kehormatan mereka apabila ada orang yang menjelek-jelekan mereka, memuji mereka, dan taqarrub kepada Allah dengan mencintai mereka. Mari kita lihat tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga kita akan tahu kenapa kita harus mencintai mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka, dan membela mereka. Ayyuhal hudhur rahimahullah ta'ala, ada banyak pembahasan atau buku yang berbicara tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi sebelum kita membaca buku-buku tersebut, yang pertama dan utama, mari kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang sudah menyanjung para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi nggak perlu jauh-jauh mencari buku ini, buku itu, tapi baca Al-Quran, cari ayat yang berbicara tentang sanjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para sahabat Nabi yang mulia. Di antaranya firman Allah Ta'ala di surah Al-Fatih ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah sudah meridhai. Siapa yang diridhai Allah? Orang-orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang terjadi pada tahun 6 Hijriah, yang disebut dengan Bai'at Ridwan. Bai'at untuk siap memerangi suku Quraisy dan siap untuk tidak lari dalam rangka membela Utsman bin Affan yang ada kabar kalau beliau ditahan dan dibunuh oleh orang kafir Quraisy yang sebelumnya diutus untuk menjadi utusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berunding agar Nabi SAW dan rombongan diperbolehkan umrah pada tahun 6 Hijriah tersebut. Tapi kemudian tertahan lama sehingga ada kabar seperti Utsman. Kenapa gitu? Maka Nabi SAW pun membela para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang untuk siap membela Utsman, yang artinya melawan kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, mari kita lihat ayat ini. Allah sudah meridhai. Sungguh Allah sudah meridhai. Kalau ridho itu berarti apa? Tidak akan pernah memurkai mereka lagi. Allah cinta kepada mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai orang-orang mukmin yang membaiat engkau di bawah pohon yang dikenal kemudian dengan Bai'at Ridwan. Ayat ini mengatakan berisi kata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ridha Allah Ta'ala terhadap orang-orang mukmin yang imannya sempurna, yang mereka itu berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berita yang pasti benar, berita yang pasti benar dasarnya ilmu Allah Ta'ala yang luas, mengetahui keadaan sahabat
saat bersama Nabi dan setelah Nabi wafat, artinya mereka betul-betul baik sehingga pantas mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Namanya berita dari Allah, demikian juga berita dari Nabi SAW itu tidak akan pernah berubah. Ini sebuah berita dan ketetapan dari Allah sehingga tidak berubah. Berbeda hanya dengan syariat yang kadang bisa berubah karena sesuatu hal dahulu diharamkan kemudian dibolehkan, dahulu dibolehkan kemudian diharamkan, atau dirubah dengan hukum yang lain. Kalau hukum syariat bisa berubah, tapi untuk berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dan berita-berita dari Nabi SAW tidak akan pernah berubah. Contoh mudah supaya kita paham ini, berita dari Allah Azza wa Jalla tentang nasib seseorang yang sudah divonis neraka padahal masih hidup di dunia. Menurut Abu Lahab, vonis neraka, masuk neraka padahal dia masih hidup. Ternyata dia tidak pernah misalnya pura-pura masuk Islam saja. Ya, berita dari Muhammad ini tertolak. Ternyata dia tidak pernah berniat seperti itu sedikit pun. Dan ternyata dia selalu memusuhi Nabi SAW dan akhirnya mati dalam kekufuran. Ini contoh berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir yang sudah divonis masuk neraka padahal dia masih di dunia. Begitu juga ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan berita. Mereka itu orang-orang yang Allah ridhoi semuanya. Yang 1400 ini. Berarti ketika diridhoi Allah Subhanahu wa taala, saat itu Allah ridho. Nanti tahun ke-7 Hijriah Allah ridho, tahun 9, 10 seterusnya setelah Nabi wafat pun Allah masih tetap meridhoi mereka. Radhiyallahu ta'ala ajma'in. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fath ayat terakhir. Di situ ada keterangan tentang sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata sudah disebutkan dalam Taurat dan dalam Injil. Simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu perumpamaan mereka di Taurat. Sebelum para sahabat lahir, sebelum para sahabat diciptakan Allah Azza wa Jalla, sudah ada pujian-pujian bagi orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Di awal ayat disebutkan Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Di Taurat sudah dipuji, demikian juga di Injil sudah dipuji. Diperumpamakan seperti tanaman yang bertunas, kemudian tunasnya menguat dan kokoh sehingga membuat orang-orang yang menanamnya itu gembira. Tapi kemudian di ayat selanjutnya atau di lanjutan ayat diyawi bihimul kufar, orang-orang kafir akan benci. Sehingga sebagai ulama menyebutkan yang benci kepada sahabat itu dia sudah terjerumus ke dalam kekufuran. Mestinya cinta, mestinya menghormati, mestinya mengagungkan karena mereka sudah dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala, sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ayat rahimahullah taala. Ayat yang lain yang bisa dilihat nanti surah Al-Hasyr ayat 8 dan 9
Ayat 8 bicara tentang orang-orang muhajirin yang Allah sebut mereka itu berhijrah karena mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ikhlas. Murni niatnya untuk menjaga iman, bukan menjaga harta benda. Sementara di ayat ke-9 bicara tentang sanjungan kepada orang-orang Ansar yang membantu Nabi SAW, memberi tempat bagi Nabi SAW, dan lebih mengutamakan orang muhajirin walaupun diri mereka itu dalam keadaan kekurangan. Mereka punya sifat isar, lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, tapi bukan dalam masalah ibadah, dalam masalah dunia. Silakan dengan masuk dulu misalnya, silakan makan dulu, saya nanti setelah panjangan. Jadi ada ujian untuk orang muhajirin, ujian orang Ansar, sehingga kita pun harus menurut atau mengikuti Allah Azza wa Jalla memuji orang muhajirin dan orang Ansar. Nah, di ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap para sahabat, terutama muhajirin Ansar. Itu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah orang muhajirin, setelah orang Ansar, apa ucapan mereka? Memohonkan ampun bagi diri mereka, kemudian bagi orang-orang yang sudah mendahului mereka dalam keimanan. Alladziina sabaquna bil iman, yang mendahului kita dalam keimanan. Para sahabat secara umum mendahului kaum muslimin setelah mereka dalam keimanan. Di sini ada petunjuk agar seseorang memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keimanan, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan pada hati kami kedengkian kepada orang-orang mukmin. Jadi sifat orang-orang yang baik terhadap para sahabat secara global adalah lisan mereka bersih, hati mereka juga bersih kepada para sahabat Nabi SAW. Lisan mereka bersih dari celaan, dari olokan, dari merendahkan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Hati mereka pun bersih, tidak membenci, tidak merendahkan, tidak menertawakan. Misalnya ada seorang sahabat begini begitu, kemudian kita tertawa. Atau disebutkan misalnya fisiknya itu kecil, kemudian kita tertawa. Ini sesuatu yang tidak pantas. Mereka orang-orang yang sudah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menyebutkan bahwa 3 ayat ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan kaum muslimin secara global. Yang pertama tingkatan orang-orang muhajirin, yang kedua tingkatan orang-orang Ansar, dan berikutnya adalah orang-orang yang datang setelah mereka, dan tabi'in, tabi'in, dan terus sampai hari kiamat dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ungkapan sebagai ulama, kita itu tidak bisa menjadi orang muhajirin, mereka sudah selesai. Kita juga tidak bisa menjadi orang Ansar.
yang bisa kita usahakan adalah menjadi orang-orang yang terkandung dalam ayat surah Al-Hasyr ayat 10 tadi. Lisan kita baik saat berbicara dengan sahabat, hati kita pun juga cinta ketika membaca nama-nama sahabat Nabi misalnya. Itu yang harus kita lakukan, mencintai sahabat atau melaksanakan kandungan surah Al-Hasyr ayat 10 tadi. Kemudian Allah Ta'ala, Rasul kita Muhammad SAW juga sudah memuji para sahabat Nabi. Dalam hadis yang terkenal misalnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah masaku. Kata Imam Nawawi, qarni maksudnya masa para sahabat Nabi SAW. Ketika disebut sebaik-baik manusia, ya mereka itu manusia yang terbaik, mengalahkan para sahabat Nabi Isa, mengalahkan para sahabatnya atau para pengikutnya Nabi Musa alaihissalam dan yang lain-lain. Jadi sebaik-baik manusia setelah para Nabi dan Rasul adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah orang itu bosan untuk mengatakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, atau radhiyallahu anha. Ini salah satu adab dan juga bentuk identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mungkin para santri pernah mendengar ada Sunni, ada Syi'i, maka ini sebabnya. Sebab yang memisahkan antara golongan yang lurus dan golongan yang melenceng. Kita wajib mengimani berita-berita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang sanjungan Allah bagi para sahabat. Kita juga wajib mencintai para sahabat, tapi golongan itu mencela, mencaci maki, melaknat, bahkan mengkafirkan bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini satu bentuk kesesatan yang nyata, jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yu'minuna Allah wa rasulahu, innal ladzina yu'minuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi ma iktasabu faqad ihtamala buhtanan 'aziman. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Kata Imam Mukathir, golongan yang paling masuk dalam ayat ini pertama orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Golongan kedua siapa? Ar-Rafidhah, golongan Syiah, suka mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang lain dari hadis, hubbul ansari minal iman wa bughdul ansari minal nifaq. Mencintai orang Ansar, mencintai kaum Ansar termasuk iman, dan membenci orang Ansar termasuk nifaq. Mari kita bayangkan ini. Kalau mengimani atau kalau mencintai kaum Ansar, Bala bin Samit misalnya, Abu Ayyub al-Ansari, Al-Bara bin Ma'ruf, Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Ubadah, dan yang lain-lain, itu termasuk iman. Bagaimana dengan mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Bagaimana mencintai Aisyah, Hafsah, dan para sahabat yang lain? Tentu lebih jelas menunjukkan keimanannya. Dan bagaimanapun orang Muhajirin kedudukannya lebih tinggi daripada golongan Ansar. Demikian pula kalau membenci orang Ansar termasuk nifaq,
Bagaimana dengan orang yang membenci Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, bahkan melaknati mereka berdua? Tentu jelas-jelas menunjukkan kemunafikan. Nifaq itu apa? Menyembunyikan kekufuran di balik keimanan yang diucapkan dengan lisan. Itu munafik. Ini sangat bahaya sekali masalah ini, sangat penting sekali masalah ini. Sehingga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahimahullah taala menyebutkan di antara prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat Nabi SAW, mengakui keutamaan mereka, mengagungkan mereka, dan menghormati para sahabat semuanya. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Humaydi Abdullah bin Zubair Al-Humaydi rahimahullah, salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 220 Hijriah, dan beliau ini gurunya para ulama hadis, gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Abu Dawud, gurunya Imam Muslim. Beliau menyebutkan di dalam kitab Ushul Sunnah wa tarahum ala ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara pokok-pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan rahmat kepada para sahabat Nabi SAW kullihim, semuanya, tidak pandang dulu, tidak pandang ini dan itu, semuanya. Jadi ini adalah berkata-kata baik tentang mereka semua, diantaranya dengan mendoakan kebaikan dan rahmat bagi para sahabat kepada mereka semua yang masuk Islam pertama atau masuk Islamnya akhir-akhir misalnya, yang dekat dengan Nabi SAW atau hanya bisa melihat beliau dari kejauhan, yang sempat bermajlis dengan Nabi beliau atau hanya bisa memandang beliau dari pas haji wada saja, kemudian mereka pulang, yang berjumpa dengan beliau sebentar atau perjumpaannya dengan beliau sangat lama sekali, sejak awal sampai Rasulullah SAW wafat. Semuanya harus kita hormati, kemudian kita doakan kebaikan, doakan ridho tanpa pilih-pilih, termasuk juga kepada Abu Sufyan radhiyallahu anhu, kepada putranya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, semuanya, atau para sahabat yang dikenal sebagai orang-orang dari Badui. Kita juga mengucapkan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Kullihim ini catatan yang penting untuk tidak pilih-pilih, karena mereka sudah mendapatkan kemuliaan menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita perlu untuk tahu definisi sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'ala dzalik. Sahabat itu man laqiya, siapa saja yang berjumpa an-nabiyya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan, dalam keadaan mukmin, wa mata 'ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Ayyuhal hudhur rahimakumullah ta'ala. Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, yang juga merupakan murid Imam Syafi'i, wa yuqal bi fadlihim, hendaknya saat bicara tentang sahabat kita sebutkan keutamaan-keutamaan mereka, wa yudkaruna bi mahasini a'malihim, dan juga disebutkan perbuatan-perbuatan baik mereka. Mereka berjihad dengan Nabi, mereka infak, mereka harus jalan kaki dalam jarak yang jauh di perang Tabuk misalnya. Mereka sabar menghadapi gangguan-gangguan kafir Quraisy di Makkah.
mereka berkorban dengan nyawa, harta dan lain-lain, kita sebutkan seperti itu. Wa numsiku 'anil khawf fima shajara bainahum, dan kita tidak hanyut dalam pembicaraan yang berhubungan dengan perselisihan mereka. Nanti akan dibahas sendiri. Intinya bahwa ulama-ulama dahulu menulis kitab-kitab akidah dan memasukkan masalah penghormatan kepada sahabat sebagai salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya tadi Imam Al-Humaydi dalam Ushul Sunnah dan Imam Al-Muzani dalam Syarh Sunnah. Khairan fillah rahimahullah ta'ala. Ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan terhadap para sahabat Nabi. Yang pertama, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini lebih terperinci. Kalau tadi ayat Al-Hasyr ayat 10 itu disebutkan 2 secara global, lisan kita baik, hati kita baik terhadap para sahabat Nabi. Dan sekarang lebih terperinci. Yang pertama, hati kita bersih dan lisan kita bersih terhadap para sahabat Nabi SAW. Tidak mencela, tidak mencaci maki, apalagi melaknat, apalagi mengkafirkan. Mereka itu disebut Allah mukmin, kemudian ada orang mengkafirkan, aneh. Allah merindui mereka, kemudian ada orang memaki-maki. Tetapi itu belum tentu dirindui Allah, memaki-maki orang yang sudah Allah ridhoi. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabat. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jadi sekiranya ada di antara kalian itu berinfak dengan seberat gunung Uhud dalam bentuk emas, ada enggak orang terkaya sedunia emasnya sebesar dan sepanjang dan seberat gunung Uhud? Tidak ada. Seandainya kemudian ada orang yang super kaya, super duper kaya, punya kekayaan seperti itu, kemudian diinfakkan di jalan Allah SWT, semuanya lillah, fisabilillah. Nah, infak seperti ini tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat yang satu mud, isinya kurma misalnya, bahkan setengahnya pun tidak bisa mengalahkan. Padahal nilainya ini luar biasa. Ini nilainya tidak seperti itu, tapi tidak bisa dikalahkan. Artinya apa? Kehidupan sahabat itu tinggi, keimanan mereka tinggi, cobaan-cobaan mereka besar, sehingga tidak bisa dikalahkan oleh amal-amal yang lain. Ayyuhal rahimahumullah ta'ala. Kewajiban kedua, inzalu as-sahabati al-kiram manazilahum. Kita mendudukkan para sahabat sesuai dengan kedudukan mereka. Artinya bahwa para sahabat itu bertingkat-tingkat keutamaannya, seperti para nabi pun bertingkat-tingkat. Rasul lebih utama dari nabi, ulul azmi lebih utama daripada para rasul secara umum. Kemudian Rasul kita Muhammad SAW sayyiduhum, memimpin para nabi dan rasul. Nah, di tengah para sahabat pun ada demikian, ada yang paling utama, ada yang begitu seterusnya. Nah, poin kedua ini kita adanya menempatkan mereka pada posisinya masing-masing. Yang paling utama kita utamakan, kita nomor satukan.
Yang nomor 2 juga demikian, dan begitu seterusnya. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa khairu hadhihi ummati ba'da nabi wafat nabiha Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Sebaik-baik umat ini setelah wafatnya Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Sebaik-baiknya. Jadi kita posisikan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi yang paling tinggi derajatnya, atau wali yang paling tinggi derajatnya, karena beliau mencapai derajat as-siddiqiyah, keimanan yang paling tinggi, kepercayaannya paling tinggi. Abu Bakar yang paling tinggi, kemudian diikuti Umar, kemudian Utsman. Nah, Imam Al-Barbahari menyatakan bahwa hal ini sudah menjadi hal yang dimaklumi di tengah Nabi SAW. Artinya di saat Nabi SAW masih hidup, para sahabat mengatakan demikian dan Nabi mendengarnya, tidak mengingkari. Kunna naqul, kata Ibnu Umar, wa Rasulullah SAW baina adhurina, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Jadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah kami dahulu sudah mengatakan, kami ya bukan hanya cuma orang-orang. Jadi para sahabat mengatakan sesungguhnya sebaik-baik orang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa yasma'u Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik, dan Nabi mendengarnya, falam yungkirhu, dan tidak mengingkarinya. Jadi saat Rasulullah masih hidup, 3 orang ini sudah dimaklumi oleh masyarakat di Madinah dan masyarakat Mekah yang sudah beriman. Mereka bertiga ini orang-orang yang paling tinggi kedudukannya, orang-orang paling top kedudukannya. Sehingga kita pun harus mengikuti dan mengatakan Abu Bakar yang paling utama, nomor 2 Umar, kemudian nomor 3 Utsman, dan selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian melanjutkan, setelah mereka, saya baca langsung, terjemahkan langsung. Setelah mereka orang yang paling utama adalah Ali, kemudian Talha, kemudian Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Amr bin Jarrah, radhiyallahu ta'ala ajma'in, dan seterusnya dan seterusnya. Wajiban berikutnya, al-bara'atu min tariqatin nawasib wa tariqatir rawafid, berlepas diri dari jalan orang-orang nawasib. Nawasib itu orang-orang yang mencela, memusuhi keluarga Nabi SAW dan memberikan lakop-lakop atau julukan-julukan yang buruk kepada keluarga Nabi SAW. Dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan Husain, itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencela mereka. Di sisi yang lain ada orang yang berlebihan terhadap keluarga Nabi SAW. Jadi yang pertama, kita berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi keluarga Nabi SAW. Kemudian kita juga berlepas diri dari jalan orang-orang yang memusuhi para sahabat Nabi SAW. Dua-duanya salah. Para sahabat Nabi dikafirkan kecuali beberapa orang sedikit saja, Salman Al-Farisi, yang buat, yang lain-lain selesai, yang lain-lain tidak baik atau kufur. Ini tentu masalah besar ini. Kok mereka disebut orang-orang kafir? Kan ada.
Mereka kok disebut orang-orang yang akhlaknya buruk, ini juga aneh. Jadi seolah-olah Allah salah pilih, seolah-olah salah pilih orang-orang untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentu ini kemungkaran yang besar, ucapan yang mungkar sekali. Dan hakikatnya orang-orang yang mencela para sahabat itu sebenarnya ingin apa? Menghancurkan Islam. Kok bisa? Karena para sahabat yang membawa hadis-hadis Nabi SAW, yang menyampaikan hadis Nabi kepada generasi selanjutnya. Kalau mereka dipermasalahkan kejujurannya, kalau mereka dipermasalahkan keimanannya, ya sudah, hadis-hadis Nabi ya tidak dipercayai lagi. Itu sebenarnya tujuan mereka, ingin merusak Islam, tapi jalannya agak meniup-niup sedikit supaya tidak ketahuan. Nah, di zaman sekarang ternyata ada sebagian kaum muslimin yang terperangah takjub dengan orang-orang Syiah daripada memerangi orang-orang Zionis dan lain-lain. Kewajiban berikutnya atau sikap yang keempat ya, al-kafu amma syajara bainahum, menahan diri, menahan lisan untuk tidak berkomentar tentang perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Allah takdirkan terjadi perang Siffin, perang Jamal, pasukan Ali bin Thalib berhadapan dengan pasukan Muawiyah dan begitu seterusnya. Ini sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sikap kita menjaga lisan untuk tidak berkomentar macam-macam, tidak berkomentar miring, karena kita tahu bahwa kebaikan mereka itu besar, banyak sekali, sehingga seandainya mereka salah dalam urusan-urusan itu, kesalahan mereka berada di dalam kebaikan mereka yang sangat banyak sekali, yang sangat banyak sekali. Dan jangan lupa Allah sudah mengabarkan Allah meridhoi mereka. Dan kita lanjutkan sekarang. Lalu dari tadi sudah menunjukkan bahwa kita harus mencintai para sahabat, menanamkan pada diri kita cinta sahabat, menanamkan pada putra putri kita, para santri santriwati, bahwa kita harus mencintai para sahabat Nabi semuanya. Nah, sekarang ada poin yang istimewa agar kita lebih mencintai Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Siddiq, dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan kita hendaknya mendidik putra putri kita untuk mencintai mereka berdua ini. Kenapa demikian? Karena para salafus saleh dahulu menanamkan hal ini kepada putra putri mereka. Dasarnya apa? Keterangan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik rahimahullah mengatakan, kana salafu ya'allimuna awladahum hubba Abu Bakr wa Umar kama yu'allimuna suratan min al-Quran. Generasi salafus saleh dahulu sudah biasa menanamkan, mengajarkan kepada anak-anak mereka agar cinta kepada Abu Bakar Siddiq dan cinta kepada Umar bin Khattab, sebagaimana mereka mengajarkan surat-surat Al-Quran kepada putra putri mereka. Artinya ini suatu hal yang penting pula. Orang tua mengajarkan bacaan Al-Quran, bacaan surat ini, surat itu
mendatangi putra-putrinya untuk menghafalkan surah-surah Al-Quran. Dan ternyata di masa dahulu para orang tua juga mendidik putra-putri mereka agar mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, agar mencintai Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian ya Allah? Di antara sebabnya karena keislaman mereka itu pengaruhnya besar bagi dakwah Islam yang baru muncul atau sedang berjalan. Kita semua sudah tahu bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang pertama masuk Islam dari luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut ada Umar bin Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, mereka semua ada di rumah Nabi. Nah, orang pertama dari luar rumah beliau yang masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian beliau mengajak teman-temannya untuk masuk Islam. Teman-temannya siapa? Utsman bin Affan. Masuk Islam melalui tangan Abu Bakar Siddiq, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 5 orang yang mubasysharun bil jannah masuk Islam lewat Abu Bakar Siddiq. Bukankah ini luar biasa? Menjadi sebab orang-orang yang dijamin masuk surga masuk Islam. Jadi ada 10 orang yang dijamin disebut Nabi masuk surga dalam satu hadis ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, di antara 10 orang ini 5 orangnya masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Betapa besarnya kedudukan beliau, betapa besarnya pahala beliau radhiyallahu anhu. Kemudian terkait dengan infak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang luar biasa juga. Nah, biasanya kita mengenal yang suka infak banyak itu Utsman bin Affan, betul. Tapi Abu Bakar Siddiq juga orang kaya, infaknya juga luar biasa. Berinfak untuk membebaskan budak-budak yang disiksa, budak-budak yang masuk Islam yang disiksa oleh tuan-tuannya, atau membekali perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh keluarga beliau terlibat di dalamnya, dan putranya terlibat dalam hijrah Nabi, demikian pula putri beliau Asma dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga dikenal dahulu ketika sahabat Umar bin Khattab ini mengarahkan Abu Bakar dalam infak, saya hari ini membawa setengah harta saya. Ternyata kemudian datanglah sahabat mulia Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya datang dengan seluruh harta saya. Sedangkan terkait dengan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengaruh keislamannya sudah diakui oleh sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana islamuhu izzatan wa izzan. Masuk Islamnya Umar itu menjadi izzah bagi kaum muslimin, sehingga kemudian berani sholat di sekitar Ka'bah. Orang-orang kafir Quraisy sudah berani macam-macam karena tahu Umar sudah masuk Islam. Sudah berani mereka dengan Umar. Hijrahnya Umar nasran, kemenangan, dan khilafahnya itu rahmat bagi kaum mukminin. Ini juga sudah cukup untuk menunjukkan betapa besarnya pengaruh keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi dakwah Islam di Mekah dahulu. Kemudian ada juga pengakuan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan,
yang artinya saya itu sering sekali mendengar Nabi SAW mengatakan, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Artinya tiga orang ini memang tokoh sentral dalam agama Islam, sehingga orang-orang musyrik di perang Uhud juga tahu. Yang ditanyakan tiga orang ini juga, apakah Muhammad masih hidup, apakah Abdullah bin Abi Quhafah alias Abu Bakar masih hidup, apakah Umar masih hidup. Itu yang ditanyakan, yang lainnya tidak ditanyakan. Dan perang mereka atau ketokohan mereka sangat jelas sekali. Kalau Nabi jelas, Nabi Islam, Nabi kaum muslimin. Sementara dua orang ini tokoh sentral, tokoh penting setelah Nabi Muhammad SAW. Alasan yang lain juga yang bisa ditambahkan, sebagian ulama tabi'in ketika menafsirkan ihdinas shiratal mustaqim, mereka mengatakan jalan yang lurus itu Ar-Rasul wa sahibah, Nabi SAW dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Tafsir ini disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Abu Aliyah rahimahullah. Dengan demikian jelas ikhwan yang rahimahullah ta'ala, pentingnya orang tua untuk mendidik putra putri mereka agar mencintai sahabat Nabi SAW, mengetahui mereka kedudukan yang tinggi, mendoakan mereka dan tidak berbicara tentang mereka kecuali dengan baik-baik. Sehingga dengan demikian perlu kiranya orang tua dan kita semua membaca-baca sejarah para sahabat Rasulullah. Itu akan membutuhkan rasa cinta, rasa kagum, pengakuan tentang kebaikan mereka. Juga akan menyelamatkan kita dari golongan-golongan yang menyimpang tadi. Dan kita tahu mereka orang baik, orang-orang yang lurus, orang-orang yang perannya sangat besar untuk Islam dan perkembangan Islam di masa itu. Termasuk juga yang baik pula dilakukan para orang tua yang menamakan putra putri mereka dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ternyata semacam ini sudah dilakukan oleh Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menamakan putra-putranya dengan para sahabat yang sudah syahid. Ada yang dinamakan dengan Hamzah, ada yang dinamakan dengan Mus'ab, dinamakan dengan Ja'far. Yang mereka ini orang-orang yang sudah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa jadi teladan buat kita semua bahwa di antara pilihan untuk nama putra putri kita adalah nama-nama para sahabat atau sahabiyah. Gampang merasakan mereka, nggak usah dicari-cari yang ngetren-ngetren. Bahkan disampaikan Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah rahimahullah dalam kitab Tasmiyatul Maulud, memberikan nama putra putri dengan para sahabat Nabi. Di situ ada bentuk taqarrub ilallah dengan cinta kita kepada mereka. Jadi kalau ada anak, ada orang tua ngasih nama anaknya pemain bola, kira-kira maknanya apa? Senang kan kalau pemain bola ini? Ya atau tidak? Walaupun mungkin tak iso berbalan, misalnya nonton tok, misalnya komentar tok gitu. Jadi sudah dari petunjuk, ada orang tua kalau ngasih anaknya nama pemain bola atau artis atau siapa saja, berarti ada kesukaan. Tapi kesukaannya keliru. Nah, seorang tua, orang muslim punya pilihan, di antaranya adalah memberikan nama untuk putra putri mereka dengan nama-nama para sahabat Nabi. Dan
di situ ada unsur taqarrub ila Allah bi mahabbatihi, kata Syekh, kata Syekh, mendekati kepada Allah karena cinta kepada Allah, cinta kepada sahabat iman atau tidak tadi? Iman itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Dan juga dalam rangka idhar untuk menampakkan nama-nama mereka. Mungkin ada yang tidak terkenal, nanti untuk kasih nama anaknya dengan nama apa itu, para sahabat itu. Kok namanya Asy, oh ini sahabat Nabi ini. Oh ada yang sahabat Nabi namanya itu kan bisa. Bagaimana bagaimana di dalam Al-Quran berkata dari Imam Abu Walid Al-Baji rahimahullah, beliau itu ulama yang dari Andalusia, menulis kitab isinya nasihat-nasihat buat dua putranya. Ini juga bisa diteladani oleh para orang tua. Menulis buku isinya, nak kamu begini-begini, bisa ya? Bisa Pak ya? Ustaz-ustazah bisa ya? Beliau mengatakan ya, jadi dalam kitab ini kitab yang luar biasa, berisi banyak hal ya, menanamkan akidah, pengarah untuk akhlak mulia dan lain-lain, termasuk menanamkan mahabbatus sahabat. Kata beliau, wa ashriba qulubakuma mahabbata ashabihi ajma'in, dan masukkanlah dalam hati kalian berdua cinta kepada sahabat Nabi semuanya. Masukkan dalam hatimu, dalam hati kalian berdua kecintaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa taqdil a'immati minhum, dan masukkan juga sikap untuk mengutamakan para pemimpin dari mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, wa nafa'ana bi mahabbatihim. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita dengan kecintaan kita kepada mereka. Wa alzima anfusakuma husnat ta'wil lima syajara bainahum, dan paksakan atau ikatlah diri kalian untuk memahami dengan pemahaman yang baik terkait perselisihan, termasuk peperangan yang terjadi di antara mereka. Dipahami, paksakan. Kalau misalnya ada kelompok begini, jangan pahami seperti itu. Pahami dengan baik bahwa mereka itu saling ijtihad, punya pandangan-pandangan sendiri yang menurut mereka baik. Khalifah Abi Thalib punya ijtihad sendiri yang menurutnya baik, harus memerangi kaum provokator dahulu. Sementara pihak yang lain, yang Muawiyah, memandang harus dicari para pembunuh Utsman bin Affan dahulu. Tidak ketemu. Ulama menyebutkan ijtihad Khalifah Abi Thalib itu yang benar, karena kondisi memang belum aman, kondisi belum stabil, sehingga perlu menstabilkan keamanan. Barulah kemudian dicari siapa-siapa yang membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi mereka antara ijtihad, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah mendapatkan pahala 1. Saya kira demikian ikhwan yang Allah Ta'ala, kalau bisa 1 jam bersama kita dalam majelis ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman terhadap agama kita, keselamatan dari hal-hal yang melenceng dari agama yang lurus ini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.